Baik, bertemu kembali bersama saya Anika Salsabila, mahasiswi Sistem Informasi Angkatan 2018 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Masih pada seri untuk program kerja utama yang saya ajukan, yaitu terkait dengan studying and productive from home. Pada video kali ini saya akan memaparkan informasi mengenai tantangan working from home dan bagaimana mengatasinya. Kebijakan untuk menerapkan sistem secara daring bukan hanya terjadi di sektor pendidikan, melainkan juga di sektor bisnis. Apabila pada video sebelumnya saya telah memaparkan dampak COVID-19 dan adaptasi pembelajaran daring bagi siswa, khususnya di sektor pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada dampak COVID-19 dan working from home ataupun bekerja secara online di sektor bisnis. Organisasi dan perusahaan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah untuk dapat mencapai keselarasan dan menjembatani dua aspek utama yang menjadi tuntutan di era pandemi COVID-19 ini, yaitu menjaga perputaran roda perekonomian dan memproteksi kesehatan para pekerja ataupun karyawan. Ditinjau dari sudut pandang sektor perekonomian, permasalahan utama yang terjadi adalah ketidakseimbangan sektor ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, menurunnya produktivitas organisasi atau bisnis, dan diperlukannya sumber daya finansial tambahan untuk mendukung penanganan COVID-19, utamanya dari perspektif kesehatan. Sebagai jalan tengah, diimplementasikan strategi work from home untuk memungkinkan penanganan ketiga permasalahan utama tersebut. Implementasi work from home bagi para pekerja menuntut adanya adaptasi dalam cara mereka untuk bekerja. Menurut Pavers 2021 State of the Art of the Remote Work melaporkan bahwa terdapat tantangan dalam mengadaptasi sistem working from home, yaitu 20% collaboration and communication ataupun komunikasi dan kolaborasi, lalu loneliness, kesepian ataupun perasaan terisolasi sebesar 20%, not being able to unplug sebesar 18%, lalu distraction at home 12%, being in different time zone when teammates, lalu staying motivated, taking vacation time, finding reliable Wi-Fi, dan other. Beberapa akan saya paparkan secara mendetail faktor ataupun tantangan-tantangan utama yang mungkin dirasakan dengan adanya sistem work from home, yaitu kolaborasi dan komunikasi sebagai permasalahan utama. Memanfaatkan berbagai opsi platform teknologi komunikasi yang tersedia seperti Zoom, Slack, Microsoft Teams untuk memfasilitasi diskusi antar anggota tim dapat menjadi kunci ataupun jawaban dari permasalahan kolaborasi dan komunikasi. Namun dalam implementasinya perlu diperhatikan bahwa organisir ataupun pengelolaan jadwal pertemuan secara rutin serta pertimbangan atas kebijakan yang terbuka dinilai dapat membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses kolaborasi dan komunikasi dalam tim itu sendiri, utamanya bila memanfaatkan berbagai opsi platform teknologi komunikasi. Selanjutnya adalah permasalahan kesehatan mental. Working from home dapat meningkatkan permasalahan kesehatan mental pekerja seperti adanya kesepian ataupun rasa terisolasi, insomnia, depresi, dan gangguan kecemasan. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh seperti yang tadi sudah saya sampaikan, isolasi, sehingga sebagai solusi diperlukan aktivitas sosial di luar rumah selain interaksi di luar pekerjaan, sehingga komunikasi ataupun melakukan kegiatan bersama dengan teman, keluarga, ataupun orang-orang terdekat di luar pekerjaan akan dapat membantu mengatasi permasalahan kesehatan mental. Tantangan yang selanjutnya adalah work-life balance.
Working from home membawa kecenderungan untuk menghilangkan batas antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah selain menciptakan batasan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi, kita juga dapat menyediakan ataupun memperoleh ruang kerja khusus yang tersedia di dalam rumah, sehingga kita dapat menciptakan suasana secara spesifik di ruang tersebut adalah untuk bekerja, dan selain di ruang tersebut adalah kehidupan pribadi kita atau bersama dengan keluarga. Selanjutnya adalah gangguan dari lingkungan rumah. Gangguan dari lingkungan rumah menjadi satu tantangan dan sifatnya adalah eksternal, baik itu disebabkan oleh kondisi fisik di lingkungan rumah ataupun disebabkan oleh penghuni rumah. Untuk mengatasinya, kita dapat mengkomunikasikan berbagai kondisi interupsi yang mungkin dilakukan dan mempersiapkan ruang kerja tertutup di dalam rumah untuk menjadi ruang kerja kita. Perbedaan zona waktu dengan rekan kerja. Permasalahan ini dapat dibantu dengan pemanfaatan perangkat kolaborasi tim dan manajemen tim, sehingga berbagai pesan otomatis, reminder penjadwalan, dan tracking pekerjaan dapat dilakukan secara kolaboratif. Selain itu, menyusun jadwal rutin dan mengkomunikasikannya juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan perbedaan zona waktu antara anggota tim. Kita telah melihat tantangan-tantangan utama yang terjadi bagi para pekerja selama mereka melaksanakan sistem working from home, serta bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Sebagai penutup, saya akan sajikan selain adanya tantangan, sistem working from home ini juga membawa beberapa manfaat ataupun benefit yang dirasakan bagi para pekerja, yaitu diantaranya adanya kemampuan ataupun potensi untuk melaksanakan jadwal secara fleksibel. Selanjutnya, adanya fleksibilitas juga untuk bekerja dari mana saja, lalu tidak diharuskan untuk mendatangi lokasi secara langsung atau bertemu dengan tatap muka. Adanya kemungkinan ataupun potensi untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga yang lebih dibandingkan saat sistem bekerja secara langsung ataupun bukan working from home. Lalu adanya kemampuan untuk dapat bekerja dari rumah dan manfaat-manfaat lainnya. Demikian paparan saya mengenai tantangan working from home yang dinilai dari perspektif pekerja dan tujuannya dari sektor bisnis ataupun organisasi perusahaan. Pada pertemuan selanjutnya ataupun pada video selanjutnya, saya akan paparkan mengenai tips-tips bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan produktivitas yang nantinya akan berujung pada self-development ataupun pengembangan diri pada era studying and working from home. Untuk video kali ini mungkin saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya Aminah Salsabila dari kelompok KKN DR 76 196 IPS.